laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya, laha usaha yang baik, 'alaiha usaha yang tidak baik. Artinya secara umum memang orang itu akan menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Tapi bisa orang itu menanggung akibat perbuatan dia sendiri, tapi melibatkan orang lain. Seperti dalam hadis dikatakan, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang mengajak dalam suatu kebaikan, ya, falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dia akan mendapat pahala dari orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Tapi juga sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruhu wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Atau kalau ngikuti domir yang depan pakai ta'mal butoh, falaha ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Terus sebaliknya juga, falaha wizruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang yang mencontohkan atau mengajak kepada keburukan, dia akan mendapat dosa dari orang yang mengikutinya, bahkan sampai hari kiamat. Makanya para ulama sering menganjurkan kalau berbuat baik, tampakkanlah. Bukan bertujuan riya, bukan, tapi bertujuan untuk memberikan contoh. Seandainya sulit Pak, niatnya ngasih contoh, tapi ada juga pamernya. Sampai dikatakan, kamu berusaha untuk tidak riya, tapi andai pun kamu riya, riya itu kan bisa mengurangi, tidak menghabiskan pahala, tapi mengurangi. Tapi kalau dipelihara riyanya, ya bisa menghabiskan pahala juga. Tapi kalau kita usaha untuk tidak riya, tapi ada juga riya di dalam hati kita, kita masih untung. Untungnya apa? Kalau ada orang ikuti. Sama dengan waktu puasa, kan ada hadisnya juga menerangkan, ya, kalau kita memberi makan atau memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, maka kita akan dapat pahala puasa seperti pahala puasa orang itu, tanpa mengurangi pahala puasa orang itu. Kita dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa, tapi yang puasa itu karena gara-gara makan makanan kita, pahalanya nggak berkurang, cuma yang ngasih dapat pahala. Itulah karena itu banyak yang suka memberi, ya, bukaan, ya, sekalipun sekedar air putih, sekedar korma, sekedar apalagi lebih dari itu, ya, tentunya akan lebih besar lagi pahalanya. Nah, cuman secara umum memang orang itu akan mendapatkan pahala dan dosa dari apa yang dia kerjakan. Dalam ayat yang lain kan ada wa laisa lil insani ma sa'a. Orang tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dari yang dikerjakan. Tapi ada yang lain-lain seperti
Ila mata mu'adama yang koto amalu. Kalau orang sudah mati terputus amalnya. Ila min salafin. Berarti masih bisa orang dapat pahala dari orang lain sekalipun dia sudah mati. Bahkan dia sudah mati aja masih dapat kiriman pahala. Pertama apa? Dari jariahnya. Kedua dari ilmunya. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Itu tidak ilmu agama saja, termasuk ilmu yang ada manfaatnya. Pokoknya kamu punya ilmu cara buat pentol yang enak, kamu ajarkan kepada orang lain. Ya sekarang aja zamannya TikTok, zamannya YouTube ini banyak orang share ilmu, tapi bertujuan apa? Dia beruntung. Makanya pokoknya dia, ini cara membuat martabak, jangan lupa ya, like, subscribe dan sebagainya ya, biar Anda bisa ikuti terus. Itu promosinya kan gitu. Ya wajar saja lah. Ya kamu mestinya kalau melihat yang gitu-gitu ya dukung. Masalahnya apa? Itu kan kamu mengangkat dia jadi guru kan, seolah-olah mau cari informasi ya. Kalau kamu nggak tahu, makanya sekarang ibu-ibu sekarang masak itu bawa HP. Ibu-ibu sekarang masak bawa HP, taruh HP-nya, cara membuatnya, ya, potong-potong bawangnya, dipotong-potong, pokoknya apa yang dikatakan oleh YouTuber itu diikuti. Itu memang ya. Ilmu apa saja, sampai masalah umpamanya ilmu maling. Kok ilmu maling bisa manfaat? Iya, kalau kita mengajarkan cara menghindar dari maling, cara menghindar dari copet, bukan cara malingnya yang kita ajarkan. Ya. Kita berikan ya. Ya contoh ya. Ada orang men-share bagaimana ya, kalau dari wajah orangnya sih kita bukan menjelekkan sebuah suku bangsa tidak. Tapi kebetulan video itu melihat itu daerah itu seperti daerah di Cina, seperti di Cina, karena matanya dan sebagainya, orangnya itu orang menculik anak, masya Allah. Mereka caranya itu betul-betul, contoh begini, kamu menggandeng, kamu pegang anakmu, ya, atau adikmu kamu ajak tuntun. Nanti ada orang-orang pura-pura nabrak tangan kamu dengan yang kamu pegang adik. Kamu pegang adikmu, kemudian ditabrak tangannya yang kamu pegang. Kan terhalang, kamu dengan adikmu terhalang. Terus dia minta maaf. Ini temannya yang lain sudah dia pakai sapu tangan yang ada obat biusnya, itu langsung pegang hidung adik kamu yang kamu pegang, langsung dibawa lari. Yang ini, yang ngobrol ini padahal satu komplotan ini, tapi dia pura-pura nggak ada hubungan sama itu. Maaf Bu ya, maaf Mbak ya, maaf, pokoknya dia maaf. Setelah itu kamu nggak tahu sudah, apalagi di pinggir jalan raya, itu rawan sekali. Pinggir jalan raya ada mobil, kamu nggak nyadar kan, ada mobil, kemudian kamu ada orang nubruk kamu, padahal ini satu settingan nih. Ya, kamu ditubruk, kemudian yang dari modal mobil ini berhenti ngambil, atau dia memang sudah di luar berdua ini ngambil, langsung masuk mobil jalan. Setelah mobilnya lari, baru orang yang minta maaf ini pergi. Maaf, kamu kan konsentrasinya kepada orang yang minta maaf, nggak mungkin kamu ditubruk, mana dia? Apalagi dia menghalangi kan? Itu sampai segitunya. Makanya kalau kamu belanja di swalayan,
Jangan sekali-sekali naruh dompet atau, makanya yang paling bagus pakai tas. Bahkan yang paling bagus pakai, kalau bawa ransel pun taruh di depan. Lebih aman di depan. Di belakang ini tidak terawas. Jangan-jangan taruh di keranjang belanjaan. Begitu juga. Nanti ada yang nubruk kamu, kamu kan hilang konsentrasinya karena ditubruk kan. Dia minta maaf. Dan orang temen yang minta maaf, yang satu ngambil dompet yang ada di keranjang. Begitu kamu ngelihat lagi sudah nggak ada. Apalagi di swalayan besar gitu ya, rak-raknya banyak, selinap di rak dah. Kenapa kok ada videonya? Itu kan dari CCTV. Kalau di kota besar kan semuanya serba CCTV, banyak rumah-rumah yang punya CCTV.